Belum kenal? Perkenalkan, nama saya Romauli Nenggolan. Saya adalah salah satu dosen di program studi IBM Regular Class. Saat ini saya berperan sebagai koordinator mata kuliah Economic for Business. Mata kuliah Economic for Business ini merupakan mata kuliah yang ada di semester 1, di mana semester 1 merupakan transisi mahasiswa yang baru menyelesaikan studi sekolah menengah atas. Apa yang menjadi capaian mata kuliah ini? Mata kuliah Economic for Business memiliki capaian mahasiswa mampu melakukan analisa ekonomi berdasarkan konsep ekonomi mikro dan ekonomi makro, disertai kebijakan fiskal dan moneter yang didukung oleh informasi data maupun pengetahuan empiris. Inilah yang menjadi tujuan di dalam pembelajaran mata kuliah Economic for Business. Bagaimana fase mencapai pembelajaran ini? Pembelajaran ini akan dicapai dengan 4 fase. Fase pertama, mencapai proses pembelajaran ini, mahasiswa akan belajar konsep ilmu ekonomi mikro. Dimulai dari pentingnya mereka mengetahui siapa saja pelaku ekonomi. Kemudian mereka akan belajar keseimbangan pasar yang terjadi karena ada pertemuan antara permintaan dan penawaran. Kemudian dilanjutkan dengan teori produksi, di mana perusahaan mampu membuat keputusan untuk menghasilkan produk atau jasa demi memaksimalkan, demi mencapai tujuan perusahaan. Disinilah tahapan pertama di mana mahasiswa mampu menganalisa ekonomi mikro di tahap awal. Fase tahap kedua, mahasiswa akan mengenal berbagai jenis pasar yang terjadi, pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, di mana pasar ini akan mendukung terjadinya keputusan-keputusan ekonomi. Bahkan di sini juga mahasiswa belajar tentang pasar modal, investasi yang akan digunakan sebagai analisa jangka panjang ekonomi mikro. Tahap ketiga untuk mencapai pembelajaran ini, mahasiswa belajar konsep ekonomi makro, di mana konsep ekonomi makro ini terkait dengan kondisi perekonomian suatu negara. Di sini membahas tentang pertumbuhan ekonomi yang terbentuk karena konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dan impor suatu negara. Di dalam fase ini juga mahasiswa akan belajar bagaimana menganalisa pasar barang dan pasar uang yang terjadi di suatu negara. Sehingga mahasiswa juga bisa akhirnya membuat analisa pasar tenaga kerja bagi mendukung pertumbuhan ekonomi. Fase yang keempat merupakan fase yang terakhir. Fase ini mahasiswa belajar tentang penawaran agregat dan permintaan agregat, di mana keseimbangan penawaran dan permintaan agregat ini akan mendukung keputusan untuk menentukan pertumbuhan ekonomi yang baik. Di sini juga mahasiswa belajar pertumbuhan ekonomi negara maju, negara berkembang, di mana mereka belajar konsep-konsep yang mendukung pertumbuhan ekonomi melaju dengan baik dengan strategi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Di tahap paling akhir ini, mahasiswa akan membuat infografik dan mereka menganalisa kebijakan-kebijakan yang digunakan sehingga mereka bisa melihat bagaimana ekonomi mikro dan ekonomi makro Indonesia dan negara lain. Di akhir kata, apa yang saya sampaikan saya berharap bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai bertemu di perkuliahan online. Saya Romauli Nenggolan. Salam entrepreneur.